Oke, hari ini kita akan menjelaskan produk kita yang bernama Krafton. Anggotanya ada Muhammad Ita Faris, Rafael Noah, dan juga Putu Gede Udi. Untuk latar belakang dari produk ini, Krafton memiliki sebuah website dengan sebuah platform berbasis web yang memudahkan pengguna untuk membeli produk-produk dari pengrajin lokal yang sudah melakukan kerjasama dengan Krafton itu sendiri. Website ini dirancang dari kesulitan pengguna untuk membeli produk-produk Krafton yang berbasis made by order. Untuk AI yang kami gunakan ada 3, ada Gemini AI, ada ChatGPT, dan juga ada Copilot. Untuk metodologi, riset yang dilakukan sebagai bagian dari pengembangan agile, feedback dikumpulkan pada tahap awal untuk menentukan prioritas fitur utama aplikasi. Wawancara mendalam dan survei singkat terhadap mahasiswa, pekerja kantoran, dan pemilik hunian baru yang aktif berbelanja online. Lalu memahami kebutuhan spesifik, pain points atau hambatan dalam belanja furnitur, serta ekspektasi pengguna terhadap platform digital. Dan yang terakhir ada pengguna memprioritaskan kepastian stok atau real-time inventory untuk menghindari pembatalan resale produk yang detail sebagai pengganti cek fisik. Dan transparansi biaya kirim yang otomatis. Untuk harapan pengguna dari aplikasi ini, Krafton diminta untuk melihat inefisiensi dan ketidakpastian yang sering dialami. Saya berharap web Krafton mampu menjadi solusi praktis yang menghilangkan keharusan mereka untuk survei fisik dari satu toko ke toko lain hanya untuk mengecek model. Yang kedua, yang diharapkan adalah transparansi total di mana biaya kirim untuk barang besar langsung terhitung otomatis dan akurat di awal, sehingga pengalaman belanja menjadi ringkas tanpa perlu pusing memikirkan logistik yang rumit. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan Rafael Noah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang user expectation. Nah, di sini saya melihat kita lihat dari sisi narasumber bernama Kingbird. Jadi di Kingbird ini menjelaskan bahwa dia menginginkan web dari Krafton itu harus dia melihat inefisiensi dan ketidakpastian yang sering dialami. Nah, dia jadi berharap web itu bisa menjadi solusi praktis yang menghilangkan keharusan mereka untuk survei fisik dan dari satu toko ke toko lain hanya untuk mengecek model. Nah, kita di sini lihat dari sisi Wildan. Nah, jadi di sini Wildan tuh ngeharapin jadi transparansi total di mana biaya yang dikirim untuk barang besar itu tuh langsung terhitung otomatis dan akurat di awal sehingga pengalaman belanja menjadi ringkas tanpa perlu pusing untuk memikirkan logistik yang rumit. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan use case diagram di sini. Jadi use case diagram di sini kita memiliki melakukan registrasi, melakukan pemesanan, memberikan review dan menambahkan produk. Nah, untuk melakukan registrasi dan melakukan pemesanan, memberikan review itu dari aktor pelanggan. Nah, untuk menambahkan produk dan itu dari aktor admin. Selanjutnya itu class diagram. Nah, jadi di sini tuh sistem ini berpusat pada entitas pelanggan. Di sini kita menyimpan data fundamental identitas kontak dan kredensial akses. Pelanggan adalah pemicu utama seluruh ekosistem data yang kita lihat di sini. Setiap kali pelanggan melakukan aksi, sistem menciptakan objek form pemesanan. Perhatikan relasi dari one to one many. Satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Di sini kita mencatat total harga, alamat pengiriman, dan logistik yang kita pilih. Ini adalah jantung dari operasional kita. Data produk dikelola secara terpisah dalam entitas produk. Hubungannya dengan pemesanan adalah one-to-one many, yang berarti setiap pesanan harus merujuk pada produk yang tersedia di katalog. Sementara itu, form add product berfungsi sebagai gerbang input data ke dalam katalog sistem sebelum produk tersebut dapat diakses oleh pelanggan. Terakhir, untuk menutup siklus transaksi, kita memiliki form review. Nah, dari relasinya dia nih 1 to 0. Jadi setiap form review itu harus punya form pemesanan. Kalau enggak, dia enggak ada. Artinya tidak semua pesanan wajib diulas, namun setiap ulasan wajib merujuk pada satu transaksi dan satu produk yang spesifik. Ini memastikan integritas data ulasan kita valid dan bukan fiktif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wibi. Oke, kita sekarang akan masuk ke bagian Figma. Pertama-tama ketika user menekan link dari website Krafton, pertama-tama sistem akan menampilkan halaman onboarding terlebih dahulu. Di halaman onboarding ini, pelanggan bisa menekan icon sign in yang terletak di sini. Setelah pelanggan menekan icon sign in, pelanggan akan masuk ke halaman sign up dan sign in. Di halaman sign up ini, pelanggan akan memasukkan nama, memasukkan email, memasukkan password, memasukkan ulang password, dan jika sudah diisi oleh pelanggan semuanya,
pelanggan akan menekan icon sign up. Nah, di sini setelah pelanggan menekan icon sign up, sistem akan menampilkan pop up sign in. Nah, di sini pelanggan akan menekan icon sign in tersebut dan secara otomatis sistem akan membawa pelanggan ke halaman sign in. Di halaman sign in ini, pelanggan kembali memasukkan email, memasukkan password yang sudah didaftarkan tadi, atau bisa melakukan registrasi dengan Google maupun Apple. Jika sudah melakukan registrasi atau mengisi data-data yang diperlukan untuk melakukan sign in, pelanggan bisa menekan icon sign in yang ada di bawah sini. Nah, desain pada website yang kami buat itu kami rancang dengan sangat mudah untuk digunakan pada orang berumur di atas 30 tahun. Karena kami yakin produk kami digunakan oleh orang yang berkelas. Maka dari itu kami menonjolkan produk kami dan sangat mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan. Untuk melakukan pemesanan, pelanggan bisa menekan icon plus yang ada di sebelah nama produk. Jika pelanggan sudah menekan icon plus tersebut, maka secara otomatis icon plus tersebut berubah menjadi icon centang. Dan icon chart atau icon tas belanja yang ada di pojok kanan bawah itu yang awalnya 0 itu bisa menjadi 2 ataupun jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Nah, untuk mengakses halaman chart, pelanggan bisa menekan icon chart yang ada di pojok kanan bawah tersebut. Nah, setelah pelanggan menekan icon chart tersebut, sistem akan menampilkan icon chart bersamaan dengan halaman homepage. Di halaman ini, pelanggan bisa melihat produk-produk yang sudah ditekan icon plusnya tadi, dan untuk melakukan pembelian, pelanggan bisa menekan icon checkout yang ada di pojok kanan bawah pada halaman chart. Setelah itu, pelanggan akan masuk ke dalam form pemesanan. Di form pemesanan ini, pelanggan bisa memasukkan alamatnya untuk dikirimkan produknya, yaitu lalu itu memasukkan nama bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran, dan sistem juga menampilkan nama produk, data produk, jumlah produk, dan juga jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Jika pelanggan sudah ready, maka pelanggan bisa menekan icon checkout. Jika pelanggan sudah menekan icon checkout, maka akan muncul pop-up berkata pesanan Anda sedang disiapkan. Ya, berarti pelanggan sudah melakukan pembelian. Lanjut, kita akan membahas history page. Di history page ini, pelanggan akan ditampilkan produk-produk yang sudah dibeli oleh pelanggan dengan status-statusnya. Ada status dikirim, ada statusnya tiba di tujuan, dan pelanggan juga bisa melakukan pembatalan atau melakukan ajukan komplain ataupun melakukan review. Nah, di sini juga bisa dilihat sistem menampilkan sebuah icon yang berisi status semua tanggal, semua produk yang kami rancang agar pelanggan bisa lebih mudah untuk mendapatkan produk yang dia cari, ya produk yang dia pernah beli gitu. Nah, di sini secara spesifik kita akan membahas form review. Nah, untuk melakukan review, pelanggan akan menekan icon bintang. Icon 5 bintang ini, setelah menekan icon 5 bintang tersebut, pelanggan akan dibawa ke dalam form review. Di form review ini, pelanggan akan bisa mengisi icon-icon bintang tersebut yang kami simbolkan sebagai nilai rating. Jika pelanggan sudah memberikan rating, maka pelanggan bisa memberikan deskripsi mengapa pelanggan memberikan bintang segini gitu. Jika sudah, pelanggan akan bisa menekan icon kirim, dan semua feedback ini akan dibawa ke dalam sistem kami. Untuk melakukan pembatalan, pelanggan bisa menekan icon batalkan yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, jika pelanggan sudah menekan icon pembatalan, pelanggan akan dibawa ke dalam form pembatalan. Di form pembatalan ini, pelanggan bisa memilih kategori pembatalan. Kenapa pelanggan melakukan pembatalan? Apa alasannya pelanggan melakukan pembatalan? Nah, jika sudah, pelanggan bisa memberikan deskripsi alasan pembatalan yang lebih spesifik dan bisa menulis dengan sangat panjang di sini. Jika sudah, pelanggan akan menekan icon batalkan. Lalu di sebelah setelahnya, kita akan bahas output system. Di output system ini, kita bisa melihat positif komen yang didapatkan oleh produk-produk Kaftan yang sudah kami jual, dan juga ada laporan aktivitas admin. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kami sangat mohon maaf jika kami
melakukan kesalahan selama presentasi. Kami dari kelompok Krafton izin untuk pamit. Terima kasih.